Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Akbar. Saya dari Universitas Mataram, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menceritakan tentang novel yang berkesan bagi saya. Di sini saya pernah juga menganalisis novel ini ketika semester 1. Novel ini berjudul Sang Pemimpin, karya Andrea Hirata. Tujuan pengarang menulis buku ini adalah mencoba mengajak kita untuk memperjuangkan apa yang selama ini kita yakini, mimpi-mimpi yang kadang bisa merubah seseorang dalam keadaan yang tidak memungkinkan, dan mengajarkan kita untuk terus berjuang dengan sepenuh hati serta tenaga untuk menggapai mimpi-mimpi kita. Novel berjudul Sang Pemimpin, karya Andrea Hirata, ini bercerita tentang 3 orang pemimpin, yaitu Ikal, Arai, dan Cimron. Setelah tamat SMP, mereka melanjutkan SMA. Disinilah perjuangan dan mimpi ketiga pemberani ini dimulai. Arai dan Ikal begitu pintar di sekolahnya, sedangkan Cimron, si penggemar kuda, ini biasa-biasa saja. Malah Cimron menduduki ranking 78 dari 160 siswa. Sedangkan Ikal dan Arai selalu menjadi 5 dan 3 besar. Mimpi mereka ini sangat tinggi, karena bagi Arai, orang susah seperti mereka tidak akan berguna tanpa mimpi-mimpi. Mereka berdua ini mempunyai mimpi yang tinggi, yaitu melanjutkan belajar di Sorbonne, Paris, Prancis. Kerja keras menjadi kuli, mulai pukul 2 pagi sampai dengan jam 7 pagi, dan dilanjutkan dengan sekolah. Itulah perjuangan ketiga pemuda itu, mati-matian menabung demi mewujudkan impiannya. Meskipun kalau dipikir-pikir, tabungan mereka ini tidak akan cukup untuk sampai ke sana, tapi jiwa optimisme Arai tak terbantahkan. Selesai SMA, Arai dan Ikal merantau ke Jawa, tepatnya di Bogor. Sedangkan Cimron lebih memilih untuk menjadi pekerja ternak kuda di Belitung. Cimron menghadiahkan kedua buah celengan kuda yang dia miliki kepada Ikal dan Arai. Dia yakin kalau Arai dan Ikal sampai di Perancis, maka jiwa Cimron pun akan selalu bersama mereka. Berbulan-bulan terkantung-kantung di Bogor mencari pekerjaan untuk mereka bertahan hidup. Akhirnya setelah banyak pekerjaan ditempuh, Ikal diterima menjadi tukang pos, dan Arai memutuskan untuk merantau ke Kalimantan. Tahun berikutnya, Ikal memutuskan untuk kuliah di ekonomi di Universitas Indonesia, dan setelah lulus ada lowongan untuk mendapatkan beasiswa S2 ke Eropa. Beribu-ribu pesaing berhasil ia kalahkan, dan akhirnya sampailah pada pertandingan untuk memperebutkan 15 besar. Saat wawancara, tidak disangka profesor pengujinya begitu terpukau dengan proposal riset yang diajukan Ikal. Meskipun hanya berlatar sarjana ekonomi yang masih bekerja sebagai tukang pos, tetapi tulisannya itu begitu hebat. Akhirnya setelah wawancara selesai, siapa yang menyangka Arai juga ikut dalam wawancara itu. Bertahun-tahun tanpa kabar dan berita,
Akhirnya mereka berdua dipertemukan dalam suatu forum yang begitu indah dan terhormat. Begitulah Arai, selalu penuh dengan kejutan. Semua sudah direncanakan bertahun-tahun. Ternyata dia kuliah di Universitas Mula Warman dan mengambil jurusan biologi. Proposal risetnya juga begitu luar biasa dan berbakat untuk menghasilkan teori-teori baru. Sembari menunggu pengumuman mereka, mereka pun pulang kembali ke Belitung. Setelah lama di sana, akhirnya apa yang mereka tunggu datang juga. 2 buah surat pengumuman pemerintah beasiswa kuliah dengan berdebar-debar. Surat itu mereka buka. Di sana tertulis dalam bahasa Inggris dan tertera bahwa Arai dan Ikal diterima untuk menjadi mahasiswa Sorbonne, Prancis. Mereka pun menangis. Apa yang mereka yakini selama ini menjadi kenyataan. Akhirnya mereka akan menginjakkan kakinya di tanah Prancis. Dalam novel Andrea Hirata ini yang berjudul Sang Pemimpin, banyak sekali pembelajaran yang bisa diambil dari novel ini. Novel ini juga sangat bagus untuk dibaca karena memberikan suatu pesan sekaligus peran kepada pembaca, serta tidak bertele-tele dalam menyampaikan setiap kejadian. Dalam novel ini mengingatkan akan kejadian yang saya juga timpa, karena juga menjadi motivasi hidup bagi saya sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.